Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
أيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله. كل آمن بالله. الله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله. لا نفرق بين أحد من رسله. الله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله. كل آمن بالله. الله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله. لا نفرق بين أحد من رسله. الله. لا
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Allah. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas. Allah. min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Pengatur waktu menata acara yang saya hormati, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara acara Tahun Baru Islam Muharram
1439 Hijriah, keluarga besar Masjid Majelis Ta'lim Ar-Rahmah, keluarga besar masyarakat Perum Villa Dayeuh Cileungsi, yang alhamdulillah kelawan izin Allah Bapak bari macet biasa naing tara kapiheulan ku Yuska tara. Ya biasanya saya nggak keduluan sama Yuska. Kalau saya biasanya datang duluan, justru saya yang suka nungguin Yuska. Bahkan pernah saya dikerjain sama dia. Yuska di mana? Jalan mana? Tol mana? Karawaci. Acaranya di Balaraja. Pak Kiai naik aja duluan ya ceramah ya. Pokoknya saya belum datang, Kiai terus ceramah. Aing nepi ka 3 jam ceramah. Emang aing robot. Manehna teh gawe eta teh. Ih, amit. Tapi tetap ganteng. Subhanallah. Pas begitu barusan nyampe sini di mobil udah kedengaran suara kayaknya Yuska. Iya benar. Dia yang duluan sekarang. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan panjang umur, amin. Disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengalaman saya mau beliau itu dari 2006 ya Ustaz. Dari 2006 sampai melanglang buana kemana-mana. Alhamdulillah sampai mentok ke Karyango Makassar. Sampai jebol salon sama dia. Ih, amit-amit suaranya. Iya, udah jauh ceramah di Makassar, Sulawesi Selatan. Dikasih salon, itu panitia nggak dikasih tahu. Ini suara yang kori, buledek. Kasih salon kecil-kecil, baru 10 menit. Ya apaan ya? Oh, salonnya hancur, masya Allah. Giliran saya ceramah, nggak pakai apa-apa. Geblebih, amit-amit. Suaranya geledek. Untung nih masih kuat nih salon. Biasanya jebol panitia nombok biasanya. Harus gantiin salon. Alhamdulillah. Sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambarawa, ke Malang, Jabung, Kota Batu, keliling terus. Mudah-mudahan sehat beliau nih. Alhamdulillah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru saya yang semangat tidak Allah mubarakah, sehat ya. Insyaallah guru saya yang paling ganteng guru saya. Iya, Habib masyaallah. Udah cakep dah. Udah habis gua sama dia. Cakepnya. Ilmunya masyaallah. Doain mudah-mudahan berkah rumahan ini dihadiri salah seorang dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita semuanya ada di belakang bendera beliau. Ya, kita mudah-mudahan dapat cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doain para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita, alladzi lam yudhkar ismuhum li tasyrifan wa ta'dhiman bi ilmihi. Saya enggak bisa sebutin nama-namanya karena memuliakan dan mengagungkan ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah setempat yang saya hormati, juga segenap para panitia yang sudah berkorban harta, tenaga, pikiran untuk terlaksananya syiar Islam pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengorbanan kita semuanya, khususnya warga masyarakat di perumahan Villa Dayeuh Cileungsi ini, mudah-mudahan semakin diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap selama-lamanya Allah curahkan kehadiran junjungan habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para dzurriyyah-dzurriyyahnya, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1439 Hijriah, lewat mimbar yang berkah ini,
saya menyampaikan selamat tahun baru Islam 1439 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita semakin diberkahkan oleh Allah. Juga mudah-mudahan kehilapan, kesalahan, dosa-dosa kita di tahun 1438 Hijriah yang sudah kita lewati, mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya inilah yang harus kita syiarkan. Tahun-tahun Islam seperti ini yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jangan kalah dengan tahun-tahun Masehi, Pak. Kalau tahun Masehi, Masya Allah, sampai dari pagi ibu-ibu udah nyiapin trompet. Pas giliran tahun baru Islam, banyak orang Islam yang nggak kenal, nggak tahu tahun Islam. Malaman tahun baru Islam kapan? Ya nanti aja Muharram, ya kapan? Nggak tahu. Tapi giliran tahun baru Masehi, tahun orang lain dirame-rame 2 hari sebelumnya, wow, udah belanja trompet, udah berangkat yang ke Monas, yang ke Ancol. Kemana Bu? Tahun baruan Monas. Panggungnya gede, live musik. Orang lain adzan malaman tahun baru, maghrib tuh pada adzan, istighfar, sujud sama Allah di masjid, istighfar pada zikir. Ini di Monas maghrib. Cing, 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 oh, heboh yang hadir. Hostnya, weh semangat lihat yang hadir di Monas tahun baruan. Kakinya di atas, terus jarungkel, edan kabeh. Belum lagi ditambah Ancol, ngebor malaman tahun baru sampai pagi. Wah, ngebor tengah malam, ngikut ngitung semuanya, nenek-nenek buat trompet. Mudah-mudahan kalah gelut nanti corona lah, pusing aing ini gitu, ini juri mau trompet amit-amit. Tengah malam menjelang jam 12 pergantian tahun, maaf ini tukang sound tolong jangan pakai echo kalau bisa. Mana operatornya di mana? Operator? Oh iya, echo-nya dihilangin aja. Nah, buat ngomong mending begini. Malaman tahun baru menjelang jam 12 tengah malam, udah pada nengok ke atas ngitung jam, mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengah malam pada kesurupan semua. Habis pesta pora, hura-hura, maksiat merajalela, minum-minum, mabok-mabokan, malaman tahun baru. Pagi-pagi Allah kirim air ke Jakarta. Ahok melohok. Ini kiriman dari Bogor. Gampang ngomong ya, kiriman dari Bogor katanya. Coba kalau orang Bogor pada jawab semuanya, sorry, gua gak pernah ngirim air. Masya Allah. Datang teguran, datang bencana, gara-gara manusia udah maksiat, semuanya kebagian. Betul. Satu makan nangka, semua kena getahnya. Makanya salah fikir, maaf. Kalau seandainya ada orang dinasihatin kiai, para habaib, para ulama, para asatid ngelawan, masing-masing kiai, saya durhaka nggak bakalan merugikan orang lain. Kata siapa nggak merugikan orang lain? Ketika datang bencana, datang teguran, datang musibah, semuanya kebagian rugi. Tsunami di Aceh, apa orang-orang durhaka saja yang mati? Orang soleh, ahli ibadah jadi korban, betul. Garut, banjir bandang, masuk di berita puluhan orang yang meninggal, padahal ratusan lebih yang meninggal. Apa orang durhaka saja yang jadi korban? Maaf, bayi baru lahir belum tahu apa-apa jadi korban ngambang di Sungai Cimanuk Garut. Masya Allah. Datang teguran semua kebagian. Nah, mudah-mudahan nih kegiatan seperti ini jadi benteng, khususnya Cilengsi, Bogor, Indonesia umumnya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari balahi. Sudah terlalu banyak teguran dari Allah. Sudah tsunami terjadi, banjir bandang, longsor, gempa bumi, gunung ngebeledak di mana-mana. Betul nggak? Betul nggak?
Yang bingung Ebit Ki Ade. Ebit bingung sendiri, banyak musibah di Indonesia. Disampaikan kabarnya kepada karang, kepada ombak, kepada laut, sampai kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Akhirnya Ebit termenung dan menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita, melihat tingkah laku kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Ya harus dibawa, Bu. Bit iseng nanya rumput, siapa yang mau jawab, Bit? Ya kan bahasanya filosofi, bahasanya isyarat. Rumput goyang ketiup angin, yang goyang kan pucuknya, akarnya kuat nancap ke tanah. Siapa sih itu? Gambaran, isyarat ulama, para kiai, para habaib, ahli zikir. Yang istiqomah dalam pendiriannya, kuat dalam ibadahnya. Sekali zikir dia goyang pucuknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak ada kiai zikir goyang tengah-tengah. Maco. La ilaha illallah. Kiai goblok. Kiai kebelet. Kiai ngebor. Datengin ulama ahli zikir. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz, Habib. Ini banyak di Indonesia musibah, kerusakan daratan, lautan di mana-mana. Korban nyawa udah nggak kehitung, apalagi harta kerugian udah nggak kehitung. Ini gara-gara siapa sih terjadi kerusakan di dunia ini? Kata para alim ulama, para ahli zikir, woi, beritanya udah ada dari dulu. 1400 tahun yang silam Allah kasih kabar. Di mana? No, Quran. Satu-satunya berita yang paling tajam, paling aktual, dan paling terpercaya. Al-Quran. Mana beritanya? Tuh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Wallahu a'lam bimuradih. Wajar suaranya nggak enak, karena saya nggak pernah dilatih. Saya latihan sendiri aja. Beda sama Yuska, udah terlatih suaranya, masya Allah. Apalagi waktu masih muda dia. Saya tahu pengalaman dia, belum masuk tentara, pernah jadi supir kontainer. Iya, di belantara hutan Aceh, masya Allah, ngerinya beliau, perjuangan beliau. Kayaknya dengan kerja keras, masya Allah, udah jadi ustadz, militer lagi, santri, militer lagi. Jadi ini kategori, kalau Yuska saya bilang kategorinya kategori MTS. Apa MTS? Bukan madrasah sanawiyah. Kalau Yuska itu MTS. Apa MTS? Militer, tapi santri. Udah diem, udah punya istri. Tapi dia suka iseng, suka cari lagi. Ya, kemarin kontak-kontak saya, cari lagi yuk, ngajak. Ya, kalau ada mah apa-apa dah. Udah siap ya, sadar ya. Subhanallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Semuanya kebahagiaan ketika datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerusakan di daratan, di lautan itu terjadi karena apa? Karena ulah tangan manusia itu sendiri. Jangan nyalain orang ketika datang teguran, musibah, bencana, mending tafakur dah. Apa musibah datang karena perilaku kita yang undang? Perilaku apa? Yang sudah jauh dari aturan Allah dan Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ini yang harus kita gebiarkan terus. Tahun baru Islam, Muharram. Perkenalkan sama anak-anak kita. Ini giliran tahun Masehi baru dikenali. Januari, Februari diramein. Tapi pas giliran Muharram jarang, Masya Allah. Kadang-kadang orang tuanya sendiri nggak hafal bulan Islamnya sendiri. Coba bulan Islam ayo. Yang pertama Muharram, 2 Safar, 3 mulut Rabiul Awal. Ini yang rusak render Hijriyah nih. Rabiul Awal
Nambah datang ke pila dayo jadi mulut. Rabiul, habis Rabiul Awal, habis Rabiul Akhir, Jumadil, Rojab segala rupa. Habis Jumadil Awal, habis Jumadil Akhir, baru Rojab, habis Rojab, Sya'ban, Ruwah. Ini bahasa hijriyahnya, bukan Jawanya. Sya'ban, nyampe sini jadi Ruwah, yang ngerusak. Ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqma'un wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai kalimat la yubsirun, kata malaikat Jibril, udah ya Rasulullah, lempar tanahnya keluar. Lalu dilempar oleh Rasulullah keluar. Semua pemuda Quraisy Mekah yang di luar kena tanah, ngedadak kesirep, pada tidur semua. Bahkan ada yang ngedadak jadi patung, kena tanah. Ada yang lagi berdiri bawa pedang, serang, tanah keburu nyampe, udah nggak gerak lagi. Ada yang lagi ngebenahin tali sepatunya, nungging terus gitu. Coba gimana kalau ada pemuda Quraisy Mekah di luar lagi kencing? Oh, tanah keburu nyampe, nggak keburu cebok. Angsa lewat, belut ya, bukan cacing. Ya Allah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, udah siap keluar, buka pintunya. Begitu dibuka pintu, ternyata satu riwayat mengatakan ada pemuda Quraisy Mekah yang sedang berdiri di depan pintu rumah Rasul. Kata Rasulullah, Jibril, ada pemuda Quraisy Mekah, udah jadi patung ya Rasulullah. Matanya melotot, nggak melihat. Begitu nengok ke bawah, banyak yang udah pada tidur. Jibril, banyak Jibril. Ya iyalah, ini yang mau ngebunuhmu ya Rasulullah. Tuh lihat bawa pedang semuanya. Emang kemana? Kenapa ya Rasulullah? Jibril, kasihan Jibril, kasihan. Masya Allah. Begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW. Orang yang mau dolim, Rasul masih kasihan. Jibril kasihan mereka. Kalau si Asep Mubarak nggak begitu, orang mau dolim, ujung-ujung ngelepek. Kewalat, lu kewalat. Pasti kita mah muas-muasin. Ayo, kalau ada tetangga dolim sama kita, terus suatu saat tetangga tuh celaka, gimana kata kita? Nah, pasti di sini mulainya. Semangat amat, syukur. Pasti nyukurin. Wow, pokoknya gua bikin wuduk. Selamatan, iyalah. Kenapa? Ya, tetangga celaka. Astagfirullahaladzim. Ini sifat dendam tuh. Ya Allah, di hati. Itu penyakit, Bu. Maaf. Jangan dipelihara tuh dendam. Kita berdoa sama Allah sampai netesin air mata. Kalau di hati kita ada sampah, ada dendam, maka susah mau diijabah tuh doa. Kenapa? Ada sampah di hati, ada dendam. Makanya buang dari sekarang. Ini akhlak Rasulullah begitu hebat. Kata Rasulullah, Jibril, nanti sembuh mereka. Sembuh lagi ya Rasulullah, ini mah sementara. Ayo kita lewat, keluar. Keluar Rasulullah sama Jibril, nyamper rumah Abu Bakar Siddiq. Sampai rumah Abu Bakar Siddiq langsung menuju Jabal Sur. Di Jabal Sur ada gua. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kita istirahat aja di dalam gua Sur. Lalu masuklah ke dalam gua Sur Rasul sama Abu Bakar Siddiq. Disitulah Allah membuktikan bikin balasan tipu daya untuk Abu Jahal dan Quraisy Mekah. Dengan cara apa? Dengan tipu daya Allah yang begitu dahsyat. Dengan cara Allah ngutus laba-laba. Hei laba-laba, turun, tutup itu pintu gua Sur dengan sarangmu. Maka laba-laba datang menutup pintu gua Sur, lobang gua Sur dengan laba-laba dengan sarangnya. Gak cukup laba-laba, Allah ngutus burung merpati pada datang bikin sarang di depan pintu gua Sur. Jadi kalau dilihat dari luar gak percaya ada orang dalam gua. Mau lewat mana? Pintunya udah ketutup sama sarang laba-laba. Inilah hebat yang dimaksud wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Singkat ceritanya, ini pemuda Quraisy Mekah disembuhkan kembali. Lalu pada teriak, aduh serang aja ke dalam rumah, dobrak pintunya. Didobrak pintu rumah Rasulullah, ternyata masuk kamar ada yang tidur. Kata pemuda Quraisy Mekah, Muhammad lagi tidur. Kata yang satunya, emang kamu tahu itu Muhammad? Iya, itu sorbannya, aku kenal. Begitu mau disikat dengan pedang, Sayyidina Ali yang bangun.
Kaget semua pemuda. Kata pemuda Quraisy Mekah, berarti Muhammad udah kabur. Sementara nih kita nggak bakalan dapat hadiah 100 ekor unta. Kita pikirkan kalau Ali satu-satunya ini sahabatnya Muhammad ini bisa menjadi penghalang, mending kita keroyok dulu. Dikeroyok Sayyidina Ali, mengalami satu kekalahan, tapi tidak dibunuh Rasulullah. Cuma disiksa Sayyidina Ali, tidak dibunuh itu Sayyidina Ali, cuma disiksa oleh pemuda Quraisy Mekah, lalu Sayyidina Ali diikat di satu tiang dekat tempat tidur Rasulullah SAW. Lalu pemuda Quraisy Mekah mengejar. Setelahnya pada tahu pasti ini tempat sembunyi yang paling dekat gunung dengan pemukiman di sini adalah Jabal Sur, maka dicarilah ke Jabal Sur. Nyampe di gua, kata pemuda Quraisy Mekah, pasti ngumpet dalam gua. Memang benar di dalam gua ada Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq. Cuma kata pemuda yang lainnya, pikirin kalau masuk ke dalam gua, lihat tuh pintu gua udah ketutup sama sarang laba-laba. Kalau masuk nih manusia atau Muhammad masuk sini, pasti ada sarang laba-laba yang putus nih. Itu sarang manuk, ada yang bertelur, ada anaknya masih kecil-kecil tuh burung. Kata pemuda Quraisy Mekah, benar juga. Abu Bakar Siddiq dengar dari dalam, ya Rasulullah, pemuda Quraisy Mekah udah di depan gua. Maka Rasul nyuruh, katanya kata riwayat, nyuruh Abu Bakar Siddiq supaya nutupin lobang-lobang yang di dinding gua yang tembus keluar. Dikhawatirkan pemuda Quraisy Mekah ngintip dari luar ke dalam, maka ditutupin dengan batu-batu itu lobang-lobang dinding gua yang tembus keluar. Setelahnya beres, kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, sudah tidak ada lobang lagi yang tembus ke dalam dari luar, udah saya tutup semuanya dengan batu. Benar Abu Bakar? Iya. Ayo duduk lagi. Duduklah Abu Bakar Siddiq, nyender ke dinding gua Sur, lalu di depannya dinding gua satu lagi, ternyata ada cahaya di depan Abu Bakar Siddiq. Disangka Abu Bakar Siddiq ini lubang yang tembus dari luar, cahaya masuk ke dalam. Padahal itu cahaya yang bersinar mata ular yang ada di lubang itu. Ditutuplah itu lubang bukan dengan batu tapi dengan telapak kakinya. Karena merasa dekat, ditutup sama telapak kaki. Dipatuklah kaki Abu Bakar Siddiq sampai mau teriak nahan rasa sakit, udah kelihatan bengkak, keringat keluar. Rasul kaget. Abu Bakar Siddiq, ada apa? Ya Rasulullah, perasaan dipatuk kaki saya dengan ular. Sakit banget ya Rasulullah. Diangkat itu kaki Abu Bakar Siddiq dengan tangannya Rasulullah, itu kelihatan bengkaknya. Itu ular itu ada benar. Begitu diangkat, lalu dilihat bekas patukan ular, diludahi oleh Rasulullah SAW. Begitu dioles ludah Rasulullah, itu racun ular keluar semua. Kaki Abu Bakar Siddiq sembuh lagi. Luar biasa ludahnya Rasulullah. Racun ular aja kalah. Subhan. Nah, mungkin sejarahnya dari situ mulainya ada jampe-jampe pakai ludah. Dari situ sejarahnya. Waalaikumsalam. Dapan anak saya sakit udah seminggu, dokter udah belum sembuh. Terus kesini mau apa? Kan saya bukan dokter. Barangkali kan doa Ustadz diijabah, saya bawa air nih Ustadz, tolonglah doain anak saya. Udah ini mana airnya? Namanya siapa? Jai. Sakitnya apa? Buduk. Jai. Buduk. Wah! Ya kan saya udah mulai tadi, makanya hati-hati. Pasti tuh air diludahin, itu kan nyontohin begitu. Minumkan, mandikan sebagian dari air itu, insya Allah Allah ijabah, sakit anakmu nanti sembuh lagi. Amin. Ustadz terima kasih. Ustadz ini lah kadarnya Ustadz buat beli rokok. Jangan gitu, jangan duit, jangan. Dari tadi kayak Masya Allah diduduk sama Ustadz. Tamu pulang, Ustadz masuk kamar, buka amplop 3.500. Ustadz langsung gelepek pingsan. Beras Masya Allah, abdi diperkosa deui wae. Banyak ustadz diperkosa sekarang. Ya Allah ya Rabbana. Dari situ jampe pakai cibu, pakai ludah. Wah, sejarahnya. Nah, kata pemuda Quraisy Mekah yang di luar,
Oh berarti bukan di sini ngumpetnya, baru di tempat yang lain. Ya udah tinggalin aja. Baru 10 langkah ninggalin Jabal Gua Sur, ternyata ada cecak bunyi. Ada cecak, suara cecak. Kata pemuda Quraisy Mekah di luar, stop. Ada cecak. Di mana? Tadi bunyi cecak dalam gua. Apa hubungannya sama cecak? Di mana ada cecak bunyi di satu ruangan, berarti ada penghuninya di situ. Perasaan Muhammad ada di dalam. Ya kan tadi udah dilihatin pintunya udah ketutup sama sarang laba-laba, sarang burung merpati. Mau lewat mana Muhammad masuk? Gini aja dah. Buat ngabisin kepenasaran kita, bawa batu. Coba lempar, dilempar itu pintu gua sur. Kena kepala Rasulullah SAW sampai keluar darah. Abu Bakar Siddiq mau loncat keluar, mau ngehajar pemuda Quraisy Mekah, ditahan oleh Rasulullah. Jangan. Udah keterlaluan ya Rasulullah, cepat minta sama Allah supaya menurunin malaikatnya buat ngancurin pemuda Quraisy Mekah. Rasul buat begitu. Kata Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah ngedoain Rasulullah baik. Kata pemuda Quraisy Mekah di luar, oh iya benar, gak ada siapa-siapa. Kalau ada orang kena pasti teriak. Maka ditinggalkanlah itu gua Sur. Rasul hebat perjuangan sampai meluarin darah. Subhanallah. 3 hari 3 malam Rasulullah SAW di dalam Jabal Sur, di Gua Sur. Terus nggak makan nggak minum dong. Ya makan minum. Dari mana? Ini hebatnya Abu Bakar Siddiq punya putri solehah. Putrinya Abu Bakar Siddiq bernama Siti Asma radhiyallahu anha, begitu cinta sama Rasulullah. Saking cintanya sama Rasulullah nggak mikirin kafir Quraisy Mekah mau ngebunuh, nggak mikirin hewan binatang buas yang ada di Jabal Sur. Tiap tengah malam itu Siti Asma bawa kurma, bawa roti, bawa zam-zam, bawa air susu, jalan kaki menuju Jabal Sur untuk nganterin makanan minuman buat Rasulullah SAW. Tiap malam nggak takut dengan binatang buas, nggak takut dengan ancaman kafir Quraisy Mekah. Siti Asma terus berangkat. Saking cintanya sama Rasulullah SAW. Makanya makomnya kan di Ma'la tuh Siti Asma. Kalau Pak Haji, Bu Haji yang pernah umroh juga ke sana, kalau Bapak umroh ke sana lalu di Mekah ada ke Ma'la, ziarah ke Ma'la, itu ada makom yang beda di sini. Kalau yang lain makom tuh cukup ditandai batu aja, batu udah. Kalau di Mekah begitu, Madinah juga begitu, ditandain batu doang. Tapi Siti Asma makomnya beda. Di tembok pinggirannya 3 meter kali 3 meter, lalu di tengahnya batunya bukan disimpan cuma satu doang, itu batunya diatur. Kalau makom Siti Asma dibentuk love batunya. Ya tanda cinta itu apa? Yang lengkung itu apa? Love. Iya love. Mana yang itu salah tadi, love. Ditulisnya love, dibacanya love. Batunya dibentuk, itu tandanya Siti Asma saking mencintai, sangat mencintai Rasulullah SAW. Pernah ditanya sahabat-sahabat yang istri, yang putri, Asma, kamu berani tengah malam, gak takut dengan binatang buas, gak takut dengan ancaman Abu Jahal? Gak. Kenapa? Karena dalam hidupku akan terasa sunyi kalau gak ada Nabi Muhammad SAW. Karena hidupku akan merasa sengsara kalau gak ada Rasulullah SAW. Manusia satu-satunya yang paling aku rindukan, yang paling aku cintai dan aku sayangi adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad SAW. Makanya pantas ayah lagu oke-nya. Lagu cuma Nabi Pamuka. Cuma Nabi sayangku di dunia, bantuin cuma cintaku di dunia, tanpa Nabi hampa ku rasa dunia ini, tanpa Nabi sunyi ku rasa dunia ini. Bareng Coba nenek-nenek jangan ikut. Ini suara jadi robah. Oh, mau
Geus ke latihan heula ah. Backing vokal itu lagi. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur. Lalu para sahabat yang lainnya dikasih tahu oleh Siti Asma, berdatanganlah ke Jabal Sur, lalu mengatur strategi untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ikutlah para sahabat yang lain disebut Muhajirin sampai Madinah, ditolong oleh sahabat yang di Madinah disebut sahabat Ansor. Makanya Muhajirin, sahabat Ansor, Muhajirin itu 2 sahabat Rasulullah, insya Allah mendapatkan jaminan Allah dan Rasulnya akan menjadi tetangganya Rasulullah di dalam surganya Allah. Nah, kita mau di bawah bendera mana kita? Muhajirin, mau Ansor? Ayo tinggal pilih. Ya, karena perannya sekarang intinya adalah hijriyah. Yuk kita ambil. Ada di belakang bendera Muhajirin, kita hijrah. Hijrah. Hijrahnya kita gimana Ustaz? Hijrahnya kita yang pertama minal kasli ila juhdi, dari lalai ibadah jadi rajin. Kalau kemarin-kemarin berangkat ke masjid udah denger adzan, nah sekarang mah ke masjid nungguin adzan di masjid. 10 menit lagi mau adzan udah nongkrong di masjid, udah punya wudu, i'tikaf. Hebat tuh hijrah. Ini mah enggak. Muharam terus-terusan. Adan mah adan. Maghrib istrinya udah negor, Pak. Udah adan maghrib. Tahu, saya juga dengar. Ini berita lagi rame nih. Kang, udah komat. Tahu, baru komat. Paling 3 orang di masjid. Ya, kalau sama dia kan jadi 4 ya. Nggak mikir dia mah. Ah, udah amin tuh. Lah, baru amin pertama. Masya Allah, rajin ngitung amin. Giliran bubar dari masjid, Pak, udah bubar tuh dari masjid. Gampang, nggak maghrib malam ini, besok ketemu lagi. Sok tahu, dikira usianya mau nyampe hari depan, hari besoknya. Padahal Ajroil datang nggak pernah ngasih tahu, betul nggak? Ibu-ibu begitu kadang-kadang sholat isya, bukan gimana adan, datangnya adan, tapi gimana iklan. Ayo jujur lu ngaku lu. Sholat isya itu gimana iklan? Dikasih tahu sama anaknya, "Ma, udah adzan isya. Nanti lagi rame-ramenya. Dadang, si Aceng, si Idoy. Nanti pas iklan." Giliran iklan baru masuk kamar. Sholat. Anaknya ngomandoin di depan TV ruangan tamu. "Ma, iklannya lama." Tenang sholatnya. Iklannya banyak, tenang. Allah. Baru nyampe 3 rakaat, anaknya udah teriak di depan TV. "Ma, mulai." Allahu Akbar, sami Allah, benar-benar Allah, at-tahiyat. Assalamualaikum. Habis sholat bukan tasbih yang dipegang, remote direbut. Lu dipindah-pindah, lu lagi rame-ramenya, sampai gepeng tuh kepala anak. Ngebelain sinetron, Masya Allah. Hijrah, lalai ibadah jadi rajin ibadah. Begitu dengar adzan langsung semangat berangkat ke masjid. Begitu. Cuma yang jadi masalah adzannya di kita, nggak ada sempraninya adzan di kita mah. Beda sama di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah. Perasaan adzan di Mekah pakai semprani ya. Orang dengar adzan di situ pada kesedot lari ke masjid. Di Cikampek orang dengar adzan pada mental. Kalau Mekah Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enaknya tuh adzan, Masya Allah. Kemarin aja waktu ngebimbing itu jemaah, kakek-kakek, nenek-nenek kebanyakannya pada nangis, semuanya dengar adzan nangis di situ mah. Ya Allah ya Rabbana, itu di samping saya kakek-kakek jemaah saya. Dijajarin dulu sama saya di rombongan di depan Masjidil Haram. Saya ngontek ustadz yang di belakang. "Gimana rombongan? Udah komplit jemaah semuanya?" "Komplit Pak Haji." "Ya udah." Ningkong-kong di samping saya. Dikira wiridan. Pas ditengok lagi mewek Kong. "Kenapa Kong?" "Banyak dosa." Masya Allah, saya juga sama, banyak Kong. Nyantai aja.
Udah. Bentar lagi maghrib, kita mau masuk masjid nih. Ya, apaan? Masjid Haramnya mana? Ini di depan nih. Dikira hotel. Ini Masjid Haram. Makin kencang nangisnya. Nyesel saya kasih tahu. Udah, sabar, tawakal, serahin semuanya sama Allah. Ayo, siapkan langkah. Jamaah, semuanya siap. Talbiyah, masuk Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Si engkong makin kenceng nangis. Ingat udah banyak dosa, sedih, ditambah sama talbiyah. Labbaik Allah kong, labbaik Allah. Labbaik. Lu yang lebay. Orang labbaik Allah, lebay. Sianu lebay. Untuk hiji-hijina dipamer-pamer baik. Gak kuat haji. Udah diam engkong mah sunat ini habis aja apa. Udah engkong mah Allah aja, Allah udah aman. Masuk Masjidil Haram keburu qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mulai berdiri jemaah semuanya. Imam mulai berkumandang di depan. Stop. Wa'tadilu. Sawsufakum. Luruskan saf, luruskan. Meskipun beda-beda tuh Islam semuanya kumpul sedunia, tapi akur. Ada yang ribut. Allahu akbar. Enggak diledek. Allahu akbar, gini terus, enggak, gini tangannya ke bawah. Biasa, aman aja. Ada nyantai saja, nggak ribut, enggak ngejar-ngejar kaki orang. Ada yang ribut, yang sebelahnya kakinya bengkak keinjak. Biasa aja. Itu kan aliran mempersempit masjid. Ya Allah, aman aja, akur. Alhamdulillah. Allahu akbar. Bilal ngikut dari belakang. Allahu akbar. Nikmat. Dadak jemaah pada lupa mau ongkos. Ongkos 30 juta lupa. Yang ada tuh nikmat aja, batin nikmat dengar suara imam. Memang ada seni dalam agama. Agama tanpa seni sepi, betul nggak? Masya Allah. Ada seni. Adan nggak pakai seni kiroat nggak enak. Preman subuh-subuh ada di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata jemaah yang bangun, ada udah ngajak perang jam segini katanya. Hayya ala sholah. Bapak-bapak ke masjid bukan mau sholat, bawa golok. Ada orang edan jam segini masuk masjid gitu. Gara-gara adan nggak pakai seni, kan pakai seni enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta, Istiqlal enak. Ada lagi yang begini adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Bogor enak, Kota Madia Bogor enak. Ada yang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pila daya.
Tuh, bininya melotot, istrinya melototin. Karena yang suka adzan subuh suaminya. Ya iya, kalau di satu wilayah, satu kampung nggak ada santri, nggak ada pesantren, wah repot bu. Kalau nggak ada santri, nggak ada anak muda, repot. Repotnya subuh, perasaan subuh ngedengerin festival aki-aki. Kampung sebelah sono, astagfirullah. Hah? Yang molor makin mebes aja, udah nyungsep terus. Dijawab kampung sebelah sono, eling umat. Wah, mamerkeun batu. Jawab kampung sebelah sono, mangga ka bapak-bapak, ka ibu-ibu, ti kulon, ti wetan, ti kaler, ti kidulna gerak kacarai, gerak kacarai. Sakedap deui subuh mangga gerak kacarai. Ari geus dicarai marek sarare deui ge heug bae. Aki-aki nepikeun. Atuh batur geus ararudangnya malolor deui geus. Akhirnya di masjid opatan. Aki-aki kokol bedug randa. Ampun, susah amat. Hijrah dong, hijrah. Nu tadina kedul ibadah jadi rajin ya, Pak. Kedul zikir jadi rajin. Kedul tadarus jadi rajin. Tadarus sok atuh biasakeun hasilna muharoman teh buktikeun. Di rumah-rumah umat Islam di Perum ini khususnya insya Allah ada bukti hasil muharraman, jadi berkah di rumahnya. Yang didengar bukan suara musik saja sekarang, dengar ada suara Al-Quran, suara zikir, suara istighfar. Oh sebelah sono ada yang lagi tadarus di rumah itu dari maghrib sampai isya. Ih tetangga sebelah sini lagi istighfar. Tetangga sebelah sono lagi baca sholawat, lagi gendong anaknya. Mau tidur, tidurin pakai zikir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Hebat. Orang tua kita dulu begitu. Gendong anak, habis dimandiin kayu putih, dibedak, disedot, disipat, tuh anak digendong. Allah. Ya Rasulullah. Ibu begitu nggak sama anak sekarang? Kalau ngobrol sama anak begitu enggak? Anak udah dimandiin, bedakin kayak putih, sedok, sifat, udah babak belur tuh anak. Gendong sama mamanya dipelototin. Anak siapa ini? Ya anak elulah. Amit-amit sama anak sendiri kagak ngakuin. Anak siapa ini? Orok bengong aja kaget. Kagak diaku sama emaknya. Orok jadi mikir, ya gua anak siapa ya katanya. Apa mungkin keluar dari tong? Ada kan suka ada orang tua begitu ya, sama anaknya sendiri nggak ngaku. Anak siapa ini, takut amat. Bapaknya juga begitu, pulang dari mana-mana, anaknya udah bisa jalan, udah teriak, buka pintu, ayah bu yang bapaknya teriak, anak siapa ini? Ya anaknya ngomong, ngejawab, udah ngerti, anak lu. Amit-amit. Ya Allah ya. Mending pikir sekarang. Coba yuk baca istighfar di rumah jadi berkah. Amin. Yang kedua, apa hijrah yang kedua? Minal bakhli ila sahyi, dari pelit menjadi orang yang dermawan. Nggak ada istilah orang rajin sedekah jadi sengsara, nggak ada. Justru datangnya kehancuran orang kaya gara-gara pelit. Rasulullah nggak pernah bohong. Rasul ngasih tahu, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pengorbanan para panitia, masyarakat, umat Islam yang ada di lingkungan perumahan ini, insya Allah apa yang telah dikorbankan, harta, tenaga, pikiran, semoga semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha rezeki kita, bisnis ekonomi kita semakin dimudahkan oleh Allah buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, minal jahli ilal ilmi, hijrah kita dari bodoh menuju ilmu. Jangan biarkan diri kita jadi orang yang bodoh. Untuk mengejar kebahagiaan dunia harus dengan ilmunya, mengejar kebahagiaan akhirat dengan ilmunya. Dunia akhirat bisa kita raih dengan ilmunya.
rajin-rajin ya ke kelam ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maksud hati yang memeluk gunung, apalagi gunungnya meletus. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan karena begitu macet tadi, masya Allah, sampai terlambat saya datang. Ya, dari Cibucil aja udah nggak bisa jalan mobil. Malam minggu udah ada pengecoran katanya di sini ya. Kalau saya ada yang ngasih tahu mah dari siang misalkan, Pak Haji, kalau bisa nih malam minggu rame padat jalan, terus ada pengecoran pasti macet. Kalau bisa dari sore, kalau ada yang ngasih tahu, saya dari asar udah berangkat tadi. Dan mana-mana nggak ada yang ngasih tahu, nyantainya biasanya 2 jam aja nyampe. Wah, masya Allah, berangkat pada maghrib sampai jam setengah 11. Iya, kita jalan. Udah pegel aing bujur tonggong, jaba lapar. Atuh sugan teh datang trek dahar hilang tuh. Ayeuna arek mun dibere. Mun eueuh neangan heula. Insyaallah sing panjang umur sadayana. Sing berkah sadayana, amin. Sakitu bedal sikap ulah wa kamungkur lamun can ditutup doa ke gugur urang sadayana supaya tambah berkah ka urang sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha maradatillah la hadratin nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli niyatina likulli du'aina likulli hajatina likulli maqasidina likulli rajaina likulli ummatin sallallahu alaihi wa sallam. Sahbihi wa barik wa sallim. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي فيما سكت يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المن ولك الفضل كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك تخلد بخلودك ولا غاية لها دون مرضاتك ولا جزاء لقائل وما سليها غير جنتك ونظر إلى وجهك الكريم. وصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ويا كافر العامة غافر الذنوب والخطيئات. اللهم ربنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك التمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس برحمتك الواسعة وبفضلك الكريم إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran